mohon kepada para bapak yang atau para ustadz antara untuk membacakan suatu pilih salah satu. Hapunten ke bapak-bapak sadayana, ibu-ibu yang di belakang sadayana. Acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina bumi ieu. Ya alhamdulillah, semoga senantiasa dongkapnya urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu kadua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi urang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, ke para sahabatna, para istrina, para anak keturunanna, dan juga para wali Allah, hamba Allah yang soleh-soleha, lumebernya kepada kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selamat datang kepada bapak-bapak yang dari nan jauh di sana, nyaeta dari Tembong, selamat datang. Kepada dari jamaah yang ada di Bener dan juga di Sadahayu, alhamdulillah dapat sumping, dapat senantiasa hadir. Yang tak lupa yang terhormat yaitu Bapak Lurah Sadahayu yang insyaallah mungkin bentar lagi akan hadir atau datang. Yang kita sayangi yaitu beliau Ustadz yang alhamdulillah mensupport semuanya saja. Semoga senantiasa Ibu Ustadz sekeluarganya senantiasa menang barokahku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kepada semua saja pejabat di daerah Desa Bener ini, nyaeta kepada Bapak Datim, Bapak BPD dari Desa Sadahayu atau Dusun Tembong, dan juga Bapak Ketua RT dari Desa Sadahayu maupun Desa Bener semuanya saja, dan juga Bapak-Bapak Imam Masjid, para Ustadz, para Ustazah, dan juga tak lupa kepada kakak kami yaitu Mas Ferry yang alhamdulillah meskipun ada acara dapat berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang tak lupa yang kita muliakan yaitu beliau Bapak P3N, Bapak Ustadz Edianto yang alhamdulillah setelah kita tunggu-tunggu beliau dapat hadir pada kesempatan ini. Insyaallah amaliyah akan dipimpin oleh beliau. Dan juga kepada semua saja para kesepuhan, para alim ulama, semua saja yang hadir, saudara kami dari Pamegaran, Pak Kardi, Pak Tarwa, semua saja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, alhamdulillah dapat berkenan hadir pada kesempatan ini. Semua saja Bapak Imam Masjid Baitul Hikmah Dusun Sindarjaya, Pak Imam Bakartono dan Pak Imam Kendi, alhamdulillah dapat berkenan hadir juga. Dan juga saudara kita dari jauh sana, Mas Bowo, angkat tangan Mas Bowo. Nah, alhamdulillah Mas Bowo dapat hadir dari Majenang jauh-jauh, dapat silaturahmi, alhamdulillah. Inti acara ini adalah kami sengaja mengundang, memanggil bapak-bapak semua saja
yang secara hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa didudukan pada kesempatan ini adalah rahmat dari Allah. Semua ditanamkan niat oleh Allah, digerakkan oleh Allah, diberikan cahaya, keimanan, kekuatan dapat hadir pada kesempatan ini. Itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Acara ini juga dibentuk juga atas ridha Allah. Semoga senantiasa apa yang kita laksanakan pada malam ini juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kami minta maaf apabila ada suguh, guguh, dan lungguhnya. Ada yang kurang berkenan, kami minta maaf, desel-deselan dan sebagainya, karena memang ini adanya, tapi tidak mengurangi semangat, mengurangi kenikmatan. Kalau hati sudah didudukan di surga, kondisi apapun yang dihadapkan oleh Allah itu rasanya surga semua. Mau sempit, mau sumuk, mau punya uang, nggak punya uang. Ketika hati sudah didudukan di surga, didudukan hati yang sudah bermakrifat kepada Allah, maka tentunya yang ada adalah nikmat semua. Dikatakan suatu nikmat ketika apapun yang dihadapkan oleh Allah itu kita bisa melihat Allahnya di situ. Dikatakan musibah ketika apa yang dihadapkan oleh Allah kita tidak bisa melihat Allahnya di situ. Contoh, dikatakan musibah. Musibah itu tidak hanya berupa sakit, tidak berupa mungkin kurang duit dan sebagainya. Bahkan ibadah pun bisa dikatakan musibah. Ketika hati ini belum mampu menjumpai Allahnya dalam ibadah kita. Sebab apa? Hati ini ketika ibadah yang dijumpai masih berupa hawa nafsu, yang dijumpai masih berupa kepentingan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kami katakan musibah, tidak hanya musibah yang tidak enak, bahkan musibah yang enak pun itu bisa dikatakan musibah ketika kita tidak bisa melihat Allahnya. Ketika kita sholat, ibadah, kita masih merasa kita bisa yang melakukannya. Kita bisa, kita mampu, saya yang ceramah, saya yang zakat, saya yang sholat. Muncul dari kekuatan diri diakui, keakuan hamba masih ada, tidak ditajalikan, tidak dinolkan. Maka itu semua masih dikatakan musibah, karena yang ada adalah kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini pada intinya adalah yang pertama kita silaturahmi, menyambung kembali, mempererat kembali semua apa yang sudah ditanamkan oleh beliau Bapak Ustadz, oleh beliau Bapak Ustadz Dewan Hadi Sudarmo, biji-biji tauhid yang sudah ditanamkan kepada panjenengan semuanya, yang sejatinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita saat ini, golongan kita saat ini, semua adalah sejatinya kita saudara. Sejatinya kita semua ini adalah saudara-saudara, sama-sama sedarah dengan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga tidak ada lagi gap antara di atas, di Sadahayu, di Tembong, di Bener, di Pamugaran, semua sama. Yang membedakan adalah ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini momentum ulang tahun anak kami itu adalah tasyakuran, tetapi pokok dari semua itu adalah silaturahmi kita semuanya. Yang alhamdulillah kita bisa saling bercanda, bertawa. Yang kita semua sudah didewasakan oleh beliau Bapak Ustadz, kita semua sudah didewasakan dengan ilmu, disirami terus. Maka ini adalah forum silaturahmi yang senantiasa ini semua adalah senantiasa diharapkan adalah kita semakin semangat di dalam menegakkan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua,
kami senantiasa mengajak kepada diri kami pribadi dan juga bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan ini yang merupakan orang pilihan. Bersyukurlah jika kita dipilih oleh Allah, karena tidak semua dipilih oleh Allah. Maka yang kedua adalah kami mengajak, ayo kita senantiasa terus berpegang teguh kepada tauhid. Kita senantiasa lepaskan diri kita, sendal kiri dan sendal kanan, lepaskanlah jika kita ingin masuk ke dalam masjid. Yang hakikatnya adalah jika ingin berjumpa Allah, lepaskanlah semua nafsu dunia berupa sendal. Sendal yang dilarang oleh Allah untuk masuk ke masjid itu artinya lepaskanlah semua syahwat dunia, jangan engkau cintai. Agar apa? Kita bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendal ada kiri dan juga kanan, yang artinya itu adalah ada dua macam syirik. Syirik pertama adalah syirik jali, yang syirik kedua adalah syirik khafi. Mungkin panjenengan semua sudah semakin sering mendengar ini karena sering kami ulang-ulang. Syirik yang pertama adalah syirik jali, syirik yang sangat nyata. Ketika hati ini memuntangan atau meminta, mendatangi atau memohon kepada selain Allah, makhluk selain Allah. Makhluk selain Allah itu apa? Banyak. Ya jin, ya manusia, ya harta, ya benda, semua saja. Bahkan pahala itu juga makhluk Allah, surga itu juga makhluk Allah. Maka syirik jali, lepaskanlah ketergantungan kita kepada semuanya itu. Lepaskanlah agar kita tidak lagi mendatangi hal-hal semacam itu. Pergi ke orang yang bersekutu dengan jin, jelas. Kemudian kita senantiasa masih meyakini ada kekuatan pertolongan dari benda-benda yang kita tidak mentokkan kepada Allah. Jelas benda-benda itu menjadi buhul-buhul, menjadi apa? Berhala-berhala yang kita sembah, termasuk harta. Maka syirik jali sudah insya Allah sudah ditinggalkan oleh panjenengan semuanya, oleh kita semuanya. Maka kami mengajak yang kedua adalah tinggalkanlah, lepaskanlah sendal yang kedua, yaitu syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik yang sangat lembut ini, yang tidak akan membawa kita menuju bermakrifat kepada Allah. Syirik khafi adalah ketika hati ini menuhankan diri sendiri. Ketika diri ini menuhankan, mentok kepada pandangan kita kepada makhluk, tidak mentok kepada Allah. Ketika diri ini merasa ada kekuatan, ada kepandaian, ada keilmuan, ada kealiman, ada harta, ada kekuatan, ada kepintaran, ada semua saja yang masih kita akui, itu adalah merupakan syirik khafi. Ketika engkau memandang segala sesuatu tidak mentok kepada makhluk, Allahnya masih berhenti kepada makhluk, sejatinya itu kita masih melaksanakan syirik yang sangat lembut. Contoh, ketika jenengan masih hati belum mengatakan bahwa yang berbicara pandangannya adalah mentok kepada Allahnya, yang berbicara ini kau belum melihat Allahnya, yang berbicara, yang membicarakan, yang menggerakkan belum kau lihat Allahnya, masih terlihat makhluknya berupa Mas Vicky, berarti pandangan kita masih pandangan yang senantiasa belum mentok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam kita hadir pada kesempatan ini, kita belum bisa memandang Allahnya. Oh, semua ini adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita semuanya, perbuatan Mas Vicky, perbuatan kita. Bisakah kita bisa melihat Allahnya? Nah, itulah pandangan kita harus mentok ke situ. Agar senantiasa apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan tidak bermuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus terus kita goncengi teguh adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan di sini bukan berarti kita cukup dengan meninggalkan tidak menyembah jin dan sebagainya, tidak.
Tetapi semua kekotoran hati ini baik berupa harta, benda, syahwat dunia, apapun itu bentuknya selain Allah, harus betul-betul kita buang jauh. Sehingga yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat kita bisa melihat Allahnya, diberikan tidak nikmat juga kita bisa melihat Allahnya. Maka ilustrasi sederhananya kita sering mengatakan, jika kucing dilempar dendeng, maka kucing itu pasti akan mengejar dendengnya, tidak mengejar yang memberikan dendeng. Jika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, yang kita kejar kenikmatannya saja, lupa bahwa Allahnya, maka ia tidak jauh. Maka ayo, jadilah seorang yang ketika dilempar oleh wanita cantik, dilempar kerikil, maka yang kita kejar bukan kerikilnya, tetapi wanita cantik tersebut. Dilempar kerikil oleh Allah, kerikil berupa sakit, kerikil berupa tidak enak, tak punya duit dan sebagainya. Terus pentokkanlah Allahnya dalam setiap apapun pandangan kita. Agar semua apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kunci utamanya adalah lillahi ta'ala. Lillah itu artinya pandangan kita sadar bahwa kita melakukan apapun, minum, makan, duduk, sholat, zakat, puasa, tahajud, duha, itu pertama yang menanamkan ilmu dan niat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada lagi pengakuan niat itu muncul dari diri. Ya. Kembalikan, tajalikan niat itu pun asalnya dari Allah. Lah kalau panjenengan tidak diberikan niat datang ke sini, tidak mungkin duduk di dalam majelis ini. Betul enggak? Itu sudah bukti nyata bahwa semua adalah af'al atau perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kita tidak bisa berbuat apapun dalam ibadah termasuk pun. Kita bisa lempang ke dia, orang bisa diuk, itu juga didiukan oleh Allah. Maka ayo terus pentokkanlah pandangan kita kepada Allahnya. Ketika dihadapkan istri yang marah, dihadapkan penghasilan yang masih susah, itu semua Allah memanggil kita. Ya. Dalam duduk Allah memanggil, dalam makan Allah memanggil, dalam ngepanan pelet Allah memanggil. Cuman karena hati ini tidak gocean zikir tingkat 3 yang kami namakan zikir sirul asrar, maka hati ini lalai. Ternyata dalam melak kaduke Allah juga memanggil saya. Dalam makan Allah juga memanggil saya. Dalam duduk Allah juga memanggil saya. Maka ayo, dengan apa? Agar kita senantiasa wusul atau bermakrifat kepada Allah, kuncinya adalah zikir tingkat 3, yaitu zikir sirur asrar. Sudah dengar semua, insya Allah semua sudah tersampaikan ini. Dari Tembong, Sadahayu, bener sudah tersampaikan zikir tingkat 3, yaitu zikir sirur asrar. Zikir tingkat pertama dan zikir tingkat kedua. Zikir pertama adalah zikir jahar yang dikeraskan, la ilaha illallah. Jangan hanya berhenti di mulut saja, naikkan kepada zikir tingkat kedua, yaitu zikir sir, yaitu zikir yang senantiasa hati berkata la ilaha illallah di batin. Zikir tingkat 1, zikir tingkat 2 ini jika engkau istiqomahkan, itu akan menghadiahkan yang namanya makom mukasafah. Belum nyampe ke Allah, belum. Ya. Zikir tingkat 1 dan tingkat 2 yang selama ini kita laksanakan, itu belum tentu akan menjadikan kita wusul kepada Allah, justru akan terjebak ke dunia mukasafah. Apa itu dunia mukasafah? Dunia yang pertama adalah makomnya muhadharah, yaitu makomnya orang-orang umum yang senantiasa ikut-ikutan, yang senantiasa dalam ranah syariat, yang senantiasa dalam ranah laku zahir, tetapi belum ada keinginan untuk menaikkan laku hakikat dan ma'rifat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makom umum. Makom umum itu adalah zikirnya, zikir jahar dan zikir sir tadi.
Ketika istiqomah dilaksanakan bisa naik atau dimasukkan oleh Allah kepada makom yang kedua, yaitu makom mukasafah. Makom mukasafah ini belum musul kepada Allah, belum bermakrifat, belum. Karena makom mukasafah ini adalah makom ketika hati kita mulai dibukakan pintu-pintu gaib. Mulai dibukakan, ketemu malaikat, ketemu nabi, ketemu para rasul, ketemu para leluhur, ketemu cahaya, ketemu mimpi yang masa akan datang, ketemu bisa meramal yang lalu, bisa membaca hati seorang, bisa nambah anjalma. Ketika kita mengamalkan zikir tingkat 1, tingkat 2 secara istiqomah dan tidak diniatkan untuk kepada Allah, maka jenengan akan terjebak di dunia mukasafah, yaitu dunia yang masih penuh menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, ketika kita sudah ditempatkan oleh Allah di dunia, di alam mukasafah, ketika engkau sudah mulai diperlihatkan alam gaib, diperlihatkan cahaya, awan dalam mimpi, dalam zuhud kita secara khusus, katakanlah ketika tahajud kok tiba-tiba digambarkan ada leluhur di belakang kita dan sebagainya, itu namanya dunia mukasafah. Dunia mukasafah ini jika engkau tidak bergocean zikir tingkat 3, engkau akan terjebak selamanya di sini. Ya, yang ada adalah keakuan diri. Aku yang bisa nambah anjalma, aku yang bisa memiliki kesaktian, aku yang bisa punya terawangan, aku yang doanya mateh, bisa nyaram hujan. Itu muncul di situ keakuannya. Ya. Sehingga apa? Amalan-amalan yang kita lakukan itu pasti muaranya belum murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia mukasafah ini, cirinya adalah ketika kita masih mengamalkan amalan apapun, baik kulhu, baik yasin, baik al-fatihah, baik ibadah apapun, tetapi masih tercampuri niat kepada selain Allah, yaitu niat tentang syahwatut dunia, ingin kaya, ingin sugih, ingin diberikan keselamatan dari segala mara bahaya. Itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Kami tidak menyalahkan, tetapi kami mengajak, ayo saudaraku, itu pun betul kalau dipandang dari sudut kacamata syariat. Di sudut pandang makrifat itu masih dicela oleh Allah karena Allah masih merasa belum murni ibadah kita. Yang Allah inginkan adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, hanya untuk Allah. Lamun cek boga pamajikan teh hiji unggul, ulah ayat pamajikan 2 3 4. Bukan karena niat karena Allah, juga niat karena surga, juga niat karena pahala, juga karena niat karena ingin diberikan kesaktian. Nah, maka kami katakan jika ingin kaya, ingin nyumbang itu tidak usah jauh-jauh. Cukup amalkan al-mulk atau apapun istiqomah selama 40 hari, niatkan karena ingin kaya, pasti dijabah oleh Allah karena Allah Maha Rahman Rahim. Tapi saya tidak tanggung jawab ketika dunia engkau dapat tetapi Allah tidak engkau raih. Ya, itu loh yang kami maksud, Pak. Kami tidak menyalahkan. Engkau memiliki raja, ya, memiliki amalan-amalan tertentu yang masih tercampuri niat bukan mencari ridho Allah, tidak salah. Cuman eman-eman engkau akan selamanya terjebak di dunia mukasafah yang engkau masih ada keakuan diri, aku ingin sakti, aku ingin kuat, aku ingin hebat, aku ingin mateh, doanya dan sebagainya. Itu semua adalah jebakan-jebakan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang makrifat itu dinamakan syirik khafi ketika semua amal ibadah termasuk madang kita, minum kita, kerja kita masih belum memandang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo jangan terjebak di dunia mukasafah. Ketika engkau mengamalkan zikir, jar dan syir, kuncinya naikkanlah ke dalam makom ketiga, yaitu makom musyahadah, di mana kuncinya engkau berpegangan, yaitu zikir sirul asrar. Zikir sirul asrar itu sudah tidak lagi ada lafalnya, sudah tidak lagi ada rasa suaranya, sudah tidak lagi tertulis, tidak lagi terbatin, tetapi zikir itu adalah senantiasa zikir rasa.
Zikir yang bisa memandang Allahnya dalam setiap perbuatan apapun, itu jangan pernah engkau akui perbuatan makhluk, jangan engkau pandang makhluknya, tetapi engkau pandang Allahnya di balik semuanya itu. Maka engkau akan terbebas dari ujub, riya, sombong, ya, takabur, merasa paling benar, merasa paling pinter, ya, ketika engkau sudah gocekan zikir sirur asar. Zikir rasa yang dimaksud di sini adalah kita berusaha menemukan atau mengingat Allahnya. Dalam minum ingat Allah, dalam duduk ingat Allah, dalam kita bekerja yang menggerakkan adalah Allah, yang memberikan hasil adalah Allah. Itu Pak yang kami maksud. Sehingga pandangan kita adalah pandangan Allah, pendengaran kita adalah pendengaran Allah, dan yang kita rasakan adalah rasa Allah, sehingga semua perbuatan apapun yang dihadapkan itu adalah dari Allah. Sehingga munculnya apa tandanya hati yang ma'rifat? Tandanya adalah hati tidak lagi ada keakuan diri. Tuh, kok masih muncul? Nih aku yang ceramah, nih aku yang ngirim genteng, nih aku yang bersedekah, nih aku yang punya ilmu, nih aku yang merasa paling suci. Nah, kalau masih muncul keakuan, aku yang bisa macul, aku yang bisa minum, berarti hati belum bermakrifat atau belum usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya itu terus tajalikan, mentokkan pandangan kita Allahnya semua sudah, jangan diakui. Ya. Kalau masih muncul keakuan, nanti munculnya sombong. Ya, itu maksud kami. Jika masih muncul keakuan, aku yang bisa nyen bangunan, aku yang bisa nyen kayu, aku yang bisa ceramah, aku yang bisa semua saja. Nah, itu berarti hati masih senantiasa menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah saatnya kita semua menaikkan level. Yang tadinya syirik jali itu sudah kita tinggalkan, sudah tidak ragu lagi kita meninggalkan hal seperti itu. Yang kedua, naikkanlah agar hati ini tidak menyembah diri sendiri, termasuk hawa nafsu kita, sehingga apa? Yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu apa yang dapat kami pesankan. Jika ilmu dinul haq ini engkau terima, maka insya Allah akan menjadikan hati kita semakin baik, menjadikan hati semakin terbebas dari segala penyakit hati, akan menjadikan hati kita semakin cahaya Allah itu memenuhi ruang hati kita. Jika kuncinya zikir sirul asrar tadi, engkau berusaha menemukan Allah dalam setiap apapun. Gocekan zikir rasa, maka zikir tingkat 4 fana'ul zikri itu akan otomatis, yaitu sudah enggak mengaku-ngaku lagi bahwa kita ada yang dizikiri dan ada yang berzikir, itu sudah enggak ada. Yang ada adalah wujudul haq, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah. Ayo di momen Maulid ini, kelahiran Rasulullah, senantiasa ada hati yang ingin melahirkan, hati yang keluar dari gelap gulita. Zaman yang dulu penuh dengan emosi, penuh dengan kesombongan, ketakaburan, penuh dengan keakuan, mengaku-ngaku ingin dihormati, dihargai, itu semua adalah pakaian Allah, lepaskan. Maka ayo, ubud dunia, syahwatu dunia, itu hanya akan menghalangi kita untuk berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ahli dunia, ahli harta, maka Allah akan menyumpel hatinya dengan hartanya itu sendiri. Diberi hartanya semakin banyak, sehingga tidak menemukan Allahnya sama sekali. Orang yang Allah pokoknya. Diberikan harta yang banyak, yang ngakunya ini dari kemampuan saya, ini dari kehebatan saya, itu yang muncul, tidak muncul Allahnya. Begitu juga ahli ibadah pun juga akan dijumpul oleh Allah ketika ibadah itu masih muncul. Oh, ini ibadah saya, ini laku saya, maka itu engkau belum menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang ahli ilmu pun, yang sudah mempelajari ilmu makrifat pun atau ilmu apapun, Allah akan menyumpulnya ketika masih ada keakuan diri. Aku yang memiliki ilmu ini dari kepandaian saya, kepintaran saya, kealiman saya, maka itu semua masih dunia yang senantiasa musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insya Allah malam ini akan kita laksanakan doa-doa, akan kita laksanakan
bermunajat kepada Allah agar daerah Tembong, daerah Sadahayu, Lamping, dan juga Siluman, dan juga daerah Bener, Simbar, Pamugaran, dan semua saja sekitarnya senantiasa semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan juga almarhumah keluarga kita yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, para kaum muslimat dimanapun berada di daerah Bener, Sadahayu ini, almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa juga kita doakan pula semoga daerah Bener, Sadahayu senantiasa semakin bertuhan Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin gojean Allah Tuhanku itu semakin yakin, sudah nggak ragu lagi bahwa ajaran dinul haq, ajaran yang lurus menjadikan hati kita semakin tentram, adem ayem, yaitu ajaran tauhid bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin. Kita doakan pula agar diri kita yang hadir pada kesempatan ini semakin diteguhkan oleh Allah, keluarga kita, saudara kita diteguhkan oleh Allah di jalan yang lurus, jalan senantiasa membawa hati kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amaliyah akan dipimpin oleh beliau Bapak Ustadz Edianto. Insyaallah semoga barokahnya acara pada malam ini membentang kepada seluruh daerah sekitar ini, wabil khusus di Bener dan juga di Sadahayu, di Tembong, di Pamugaran, dan semuanya, sehingga barokahnya semakin menjadikan hidayah Allah turun kepada semua penduduk dan makhluk baik yang gaib maupun yang nyata di daerah kita sekitar ini, senantiasa semakin semua berbondong-bondong masuk Islam dan bertauhid Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami banyak panjang lebar. Yang intinya jika engkau melihat Allahnya, ini adalah senantiasa pengingat untuk diri kita semuanya. Yang jika itu kita masukkan, tancapkan dalam hati, ternyata itu semua adalah membukakan bahwa Allah adalah segalanya, tidak bisa digadaikan atau digantikan dengan apapun di dunia ini. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada beliau Bapak Ustadz Edianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dibagi dulu aja.